Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pembelajar, sahabat Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dimanapun berada. Pada siang hari ini, alhamdulillah Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah mendapat kehormatan tamu istimewa tentunya, tidak asing lagi bagi Kementerian Hukum dan HAM. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Arifin HA MM, Asesor Ahli Utama pada Kementerian Hukum dan HAM. Pada hari ini, pada siang hari ini, beliau akan berbagi informasi kepada kita semuanya, sahabat pembelajar dimanapun berada. Selamat siang Pak Arifin. Selamat siang. Baik. Pak Kepala Wadiklat Semarang. Baik Bapak. Selamat bertemu. Baik, terima kasih Bapak atas rawuhnya di Kota Semarang ini di tengah kesibukan Bapak tentunya. Pada siang hari ini kita akan diskusi Pak, mungkin terkait dengan berkenaan dengan jabatan fungsional asesor Bapak. Di Kementerian Hukum dan HAM ini kan banyak sekali jabatan fungsional, ya. Salah satunya asesor. Nah, kira-kira Bapak, jabatan asesor di Kementerian Hukum dan HAM ini yang saat ini Bapak emban, ya, pentingnya jabatan asesor di Kementerian Hukum dan HAM ini seperti apa Bapak? Ya. Baik, terima kasih Pak Kepala Balai Diklat Semarang dan seluruh jajaran. Siap. Saya mendapat kehormatan pada siang hari ini untuk bisa menyapa sahabat pembelajar di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Semarang khususnya dan ruang lingkup ruang lingkup kerja Balai Diklat Jawa Tengah. Bicara soal jabatan fungsional yang ada di Kementerian Hukum dan HAM ini, semakin hari semakin bertambah jenis jabatan fungsional yang ada di lingkungan kementerian kita sesuai dengan tuntutan dan tantangan tugas kementerian ke depan. Kawan-kawan sahabat pembelajar tahu bahwa secara umum saya ingin menginformasikan bahwa jabatan fungsional ke depan ini punya nilai sangat strategis, di mana kawan-kawan tahu sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa kalau tidak ada arahan melintang pada bulan Desember 2020 ini akan dilakukan pelantikan para pejabat fungsional yang beralih dari jabatan struktural ke jabatan fungsional pada level eselon 3 dan eselon 4 yang ada di kantor pusat. Artinya ke depan itu jabatan fungsional akan sangat strategis, dan bayangkan di pusat sudah hampir 90% itu semua mereka pada level eselon 3-4 itu adalah menjadi pejabat fungsional. Tentu jabatan fungsional itu akan makin berkembang, akan makin strategis dalam rangka pilihan-pilihan para pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian untuk pengembangan karirnya ke depan. Harus merubah mindset berpikir kita di dalam membangun karir itu, bukan melulu bicara soal atau pokoknya nggak lengkap jadi pegawai negeri kalau nggak menduduki jabatan struktural, ya. Padahal jabatan fungsional itu adalah jabatan juga yang menjanjikan untuk meraih apa yang menjadi cita-cita kawan-kawan sahabat pembelajar di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, saya kembali tadi pertanyaan Pak Kepala Balai Diklat, bagaimana terkait dengan jabatan fungsional asesor. Nah, nomenklaturnya adalah jabatan fungsional asesor SDM aparatur, jadi jabatan fungsional asesor SDM aparatur. Nah, terkait dengan jabatan ini juga ada level-level mulai dari asesor
tingkat pertama, asesor muda, asesor madya, dan asesor utama. Dibandingkan dengan perkembangan asesor di seluruh kementerian lembaga, kita tidak perlu diragukan bahwa asesor di Kementerian Hukum dan HAM ini merupakan asesor yang cukup lengkap, ya, mulai dari tingkat pertama sampai ahli utama. Jadi penyebutannya adalah asesor SDM aparatur, ya, ahli pertama, SDM aparatur ahli muda, SDM aparatur ahli madya, sampai dengan SDM aparatur ahli utama. Kita lengkap di kementerian, kita sudah punya. Kita sudah punya gedung sendiri. Ya, kalau di kementerian lembaga yang lain itu bahkan mungkin mereka dicangkokkan di level-level eselon 3. Kita sudah punya kepala pusat penilaian kompetensi selevel eselon 2. Di dalamnya berisi para asesor yang tadi saya bilang, mulai pertama, muda, madya, sampai ke utama. Nah, informasi yang baru saya sampaikan hari ini, saya baru dapat kabar bahwa pada hari Senin yang akan datang, pada tanggal 19, kita akan mendapatkan penyerahan hasil penilaian akreditasi, ya, status kita. Ini bocoran-bocorannya nih, saya dapat kabar ini A. Kalau kita dapat A itu artinya asesor kita sudah bisa melakukan uji kompetensi untuk level pimpinan tinggi pratama ke atas. Dan kita bisa melakukan uji kompetensi di kementerian-kementerian lain karena kita sudah A itu adalah akreditasi sudah paling tinggi. Baru berapa tahun kita berdiri? Ya, baru tahun 2016, baru 3-4 tahun lalu. Dan kami semua berusaha untuk meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi kemajuan asesor SDM aparatur yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM. Apa kehadiran asesor di lingkup kementerian? Kita tahu bahwa tugas asesor adalah melakukan uji kompetensi bagi seluruh, ya, pegawai negeri sipil yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Uji kompetensi apa yang dilakukan oleh para asesor ini adalah uji kompetensi terkait manajerial, ya, dan uji kompetensi sosial kultural. Ya. Nah, ada 3 sebetulnya uji kompetensi yang dilakukan, adalah uji kompetensi manajerial, uji kompetensi teknis, dan uji kompetensi sosial kultural. Tapi uji kompetensi teknis ini belum masuk menjadi ruang lingkupnya asesor, ya. Tapi dalam waktu dekat BKN sebagai pembina asesor SDM di kementerian lembaga juga sedang mendesain memasukkan, ya, uji kompetensi teknis itu juga menjadi ranah dan pekerjaannya para asesor. Ya, artinya ke depan uji kompetensi yang dilakukan oleh asesor itu, ya, lengkap sudah uji kompetensi manajerial, uji kompetensi teknis, dan uji kompetensi sosial kultural. Apa yang diuji? Apa maksudnya? Ya, seluruh aparatur sipil negara atau penyelenggara sipil dilakukan uji kompetensi. Iya. Uji kompetensi itu adalah melakukan pemetaan, ingin mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil kita ini antara, ya, tuntutan jabatan yang dia pegang dengan kompetensi yang dimiliki. Kita ingin tahu si A menduduki jabatan di posisi B misalnya, kompetensi apa yang harus dia miliki di posisi itu. Kita katakanlah ada 9 kompetensi yang harus dimiliki oleh orang yang menduduki jabatan ini. Tapi setelah kita uji kompetensinya, ternyata orang ini hanya memiliki kompetensi hanya maksimal 7, yang 2-nya kelihatannya, ya, belum sesuai dengan harapan. Artinya ada gap kompetensi di situ. Ya, ada 2 gap kompetensi pada orang ini yang harus segera, ya, bisa dipenuhi. Bagaimana cara memenuhi gap itu? Itu tadi kita tahu ada namanya pengembangan, ya, pengembangan bagi setiap orang. Pengembangannya macam-macam, ada melalui diklat, dari seminar, segala macam. Nah, kira-kira itu mungkin garis besarnya. Baik Pak Arifin,
tentu kita menjadi bagian dari Kementerian Hukum dan HAM ini tentu sangat berbangga Bapak dengan waktu yang begitu singkat namun sudah sangat luar biasa. Hari ini kita sama-sama mendengar dari arahan Pak Asesor SDM Aparatur Ahli Utama bahwa kita semakin ke depan ini semakin luar biasa ya. Insya Allah. Alhamdulillah tentunya. Baik sahabat pembelajar, tadi Bapak sudah menjelaskan secara sangat gamblang dan sangat jelas sekali. Tentu tadi ada kaitan antara tugas asesor dengan pengembangan SDM. Apa itu Pak kaitannya? Ya, tentu kita kenal di dalam pengembangan atau dalam pendidikan dan latihan ke depan itu dalam pendidikan dan latihan atau pengembangan berbasis kompetensi. Ya. Tidak ada lagi kita mendesain pendidikan dan latihan itu ya seketemunya, ya sesuka-sukanya kita. Oh pokoknya ada anggaran sekian, oh kita adakan diklat ini aja, ya biar anggaran kita terserap. Itu udah ke laut, ya pola pikir menciptakan diklat atau mendesain diklat dengan cara itu. Bahwa pengembangan ya pegawai atau pendidikan latihan ke depan adalah pendidikan latihan berbasis kompetensi. Apa maksudnya? Adalah yang seperti saya katakan tadi, ketika pegawai itu pada posisi dia memiliki kompetensi ini, padahal dia harus memiliki kompetensi lebih dari itu, maka fungsi pengembangan diklat itu yang berbasis kompetensi adalah menemukan atau memenuhi kesenjangan tadi, gap itu ya Pak. Gap itu, ya. Jadi bagaimana kita mengetahui gap itu? Ya melalui tadi uji kompetensi tadi itu. Setelah kita tahu gapnya, katakanlah di Semarang ada 100 orang yang gap kompetensi terkait dengan misalnya kemampuan komunikasinya kurang, ya. Maka Balai Diklat Semarang mencoba mendesain diklat, ya. Untuk memenuhi gap itu, ya. Tentu bukan hanya diklat soal, ya kan ada diklat sekarang bagaimana membangun komunikasi yang baik, gitu kan, speaking dan sebagainya. Nah, itulah makna diklat. Jadi begitu kita tahu gapnya, kita lakukan diklat. Setelah diklat, maka gap tadi akan menjadi terpenuhi kekosongan gap itu. Nah, itulah maknanya. Begitu juga kompetensi yang lain. Ya, jadi hubungannya dengan pemberi. Jadi dari uji kompetensi kita lakukan, kita tahu gap orang, maka balik lagi kan mendesain diklat itu. Ya tidak ada lagi diklat yang sia-sia, yang kayak itu. Nah, kira-kira itu arahnya. Baik Pak Asesor SDM Aparatur Ahli Utama. Kemudian kan kita sama-sama sudah mengetahui bahwa Kemenkumham pada 18 November 2019 sudah mendeklar sebagai Kemenkumham Corporate University. Nah, kaitannya dengan asesor ini Bapak, kaitannya dengan Kemenkumham Korpo ini seperti apa Bapak? Ya, itu juga, ini bukan tugas yang ringan, ya, buat para asesor Kementerian Hukum dan HAM ini dengan jumlah yang terbatas ini, dalam kaitannya mengimplementasikan ya corporate university di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Itu juga corporate itu kan sebagai wadah, ya, sebagai wadah organisasi bagi orang-orang ya yang punya kemauan yang besar untuk meningkatkan kualitas dirinya, ya. Jadi corporate ini adalah organisasi pembelajaran, ya, di mana mereka-mereka yang memang memiliki kemauan tinggi untuk belajar, disitulah tempatnya. Apa kaitannya dengan fungsi asesor? Asesor melakukan pemetaan di idealnya, ya, pusat kompetensi melakukan pemetaan seluruh pegawai di Kementerian Hukum dan HAM itu. Untuk apa? Ya tadi, untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh seluruh pegawai ini. Setelah diketahui kompetensinya, kita tahu kebutuhannya, kita tahu gapnya, maka pelaksanaan implementasi korpu tadi itu mendesain semua. Ya tentu saja dalam mengimplementasinya kan tidak harus bicara soal melulu soal diklat secara tatap muka. Apalagi sekarang semua orang juga virtual, ya. Dengan ini aja, ini kita juga melakukan pelatihan, ya, penerapan korporasi dengan begini aja juga. Tapi artinya itulah hubungannya
itu pekerjaan asesor dalam pemetaan seluruh pegawai itu. Ideanya itu di dalam mengimplementasikan Korpu. Baik Pak Arifin, sangat menarik sekali diskusi ini, sangat informatif tentunya bagi sahabat pembelajar dimanapun berada. Berbicara tentang asesor, jabatan asesor, kalau kita simak sangat-sangat strategis sekali, ya. Dimana memang sangat menentukan bagaimana pelaksanaan pengembangan SDM di Kementerian Hukum dan HAM ini ke depan, ya. Tentunya itu. Baik, karena waktu jualan Bapak, tentu kami akhiri kegiatan pada kesempatan ini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan tentunya Bapak. Kami dari Rumah Pembelajar Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Andes Arifin HAMM selaku Asesor SDM Aparatur Ahli Utama pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Matur nuwun Bapak sudah rawuh di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar untuk kawan-kawan semua.